Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi di segmen Edu Series, tetapi hari ini saya tidak akan membahas mengenai waris. Saya akan membahas sesuatu yang mungkin sederhana, simple, sepele mungkin, tetapi kesalahannya fatal ya. Banyak yang calon nasabah yang menjadi antipati, menjadi benci terhadap produk asuransi jiwa gara-gara salah kaprah yang ini. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai salah kaprah asuransi jiwa sebagai dana pendidikan, gitu ya. Dan biasanya salah kaprah ini dimulai dari kata-kata seperti ini. Mungkin Anda pernah ketemu, mungkin teman-teman pernah dengar, gitu ya. Nih, anakmu kan mau kuliah 10 tahun lagi, ya kan? Inflasi biaya pendidikan itu 11% loh per tahun, gitu ya. Mungkin habis ngutip dari sumber di internet, gitu ya. Ya mungkin itu betul, gitu ya. Dan memang inflasi biaya pendidikan memang cukup tinggi saat ini. Terus dia bilang begini, sudah sini, nabung atau invest di produk asuransiku. Gitu. Hasilnya rata-rata 20% loh per tahun. Gitu. Itu di atas inflasi dan pasti terkumpulnya cukup. Gitu ya. Nama produknya unit link. Gitu. Ini produk bagus karena ini ada asuransinya, ada investasinya, gitu ya. Nah, pernah teman-teman dengar yang dalam tanda kutip jualannya seperti itu? Nah, kalau pernah ada yang dengar atau kebetulan pas dengar, gitu, pas ketemu, saya titip ya, tolong dicetak ya, kalau ada yang ngomong seperti itu, gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa saya harus sampaikan bahwa ini ada satu kekeliruan besar yang nanti bisa membuat calon nasabah kita kapok? Karena begini teman-teman, unit link itu bukanlah produk tabungan, ya. Mungkin kalau teman-teman nanti saya akan share link video saya belajar dari petani jagung, itu ada pelajaran bedanya apa sih antara tabungan, investasi dan asuransi. Jadi ini bukan produk tabungan, bukan buat nyimpan duit supaya duit kita aman, bukan, gitu ya. Dan unit link juga bukan produk investasi. Jadi kalau dikatakan bahwa nyimpen duit di unit link nanti bisa untung gitu ya, saya harus sampaikan bahwa investasi aja belum tentu untung gitu ya. Yang kedua yang harus diketahui adalah investasi di dalam unit link itu dipakai untuk menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan polis asuransi nasabah ketika biaya-biayanya naik terus. Nah, artinya hasil investasi di dalam produk unit link itu pasti akan kena biaya-biaya. Biaya asuransi, ada namanya biaya pengelolaan, gitu ya, dan sebagainya. Jadi, bisa jadi dia tumbuh, tapi tetap akan dipotong biaya-biaya. Jadi, kita kembalikan ke relnya bahwa unit link adalah produk asuransi. Dia dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Yang manfaatnya adalah santunan tunai sebenarnya. Yang santunan tunai itu akan keluar kalau orang tua yang sedang mengumpulkan uang untuk biaya sekolah anaknya mengalami skenario hidup usia pendek. Nah, pertanyaannya kan, apa sih skenario hidup usia pendek? Jadi, kalau kita bicara skenario hidup usia pendek, usia panjang, saya akan bahas dulu usia panjang. Jadi, kalau tadi kita mau mengumpulkan dana pendidikan untuk anak. Ya, anak akan kuliah 10 tahun lagi. Maka syaratnya adalah saya usianya harus panjang sampai 10 tahun lagi. Ketika saya usianya panjang sampai 10 tahun lagi, maka kemungkinan saya mengumpulkan uang sampai bisa terwujud sesuai tujuan keuangan yang saya pengen capai tadi, mengumpulkan biaya pendidikan buat anak, itu bisa tercapai. Jadi syarat utama mencapai tujuan keuangan jangka panjang, baik melalui tabungan, baik melalui investasi, adalah usia panjang. Tetapi kan
kalau kita bicara usia, siapa yang bisa menjamin bahwa usia kita akan terus panjang, gitu kan? Maka kita akan ketemu bahwa dalam hidup kita akan ketemu satu skenario lagi, yaitu skenario usia pendek, yang bisa saja terjadi dan besar kemungkinan dana pendidikan belum terkumpul. Ya kan kita bicara 10 tahun lagi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi antara tahun hari ini sampai dengan 10 tahun lagi. Sedangkan kita punya keinginan setiap tahun kita mengumpulkan uang baik melalui tabungan maupun investasi. Maka diperlukan satu proteksi, yang proteksi ini manfaatnya adalah memberikan perlindungan supaya dana pendidikan tetap akan tersedia, mau orang tuanya usianya panjang maupun usianya pendek. Kalau usia panjang mungkin tidak jadi masalah, kita bisa syukuri. Syukur alhamdulillah usia kita panjang. Tujuan keuangan kita bisa tercapai dengan mudah, gitu ya. Tetapi bila orang tua ternyata usianya pendek, mau ngumpulin 10 tahun, ternyata di tahun ketiga baru kekumpul sepertiga dari kebutuhan dana pendidikan, sudah harus pulang ke baliknya kapan, gitu ya. Maka akan dikeluarkan santunan tunai dari produk asuransi jiwa sebesar kebutuhan dana pendidikan yang santunan tunai tersebut ya bisa dipakai untuk menggantikan tabungan atau investasi yang belum terkumpul lagi, ya karena usia pendek kan. Jadi itulah skenario hidup yang memang kita harus siapkan. Jadi S, saving, E, investment itu cocok untuk usianya panjang, kalau skenario usia kita panjang. Sedangkan P kita perlukan kalau ternyata usia kita nggak panjang, kita nggak pernah tahu usia kita. Gitu kan? Nah jadi, kalau kita bicara produk asuransi jiwa secara umum, dia bukanlah produk untuk mengumpulkan dana pendidikan. Dia bukanlah produk untuk mengakumulasikan dana pendidikan. Produk asuransi jiwa, termasuk di dalamnya unit link, adalah proteksi atas ketersediaan dana pendidikan. Baik saat orang tuanya usianya panjang maupun usianya pendek. Gitu. Sedangkan kalau teman-teman mau mengumpulkan dana pendidikan, silahkan menggunakan instrumen tabungan yang memang dikeluarkan oleh industri perbankan yang diawasi oleh OJK dan dilindungi oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, atau mau lebih progresif lagi pakai investasi. Ya kalau tabungan itu kan aman saja yang dia janjikan. Mungkin tidak berkembang karena mungkin return di bank, kalau kita bicara imbal hasil di bank untuk entah itu bunga atau interest, itu tidak bisa mengimbangi inflasi. Kita bisa pakai instrumen lain namanya investasi. Tapi investasi semakin besar potensi hasilnya, tentu saja semakin besar potensi resikonya. Itu yang harus kita sadari dan kita harus tahu. Ya, jadi instrumen investasi bisa dipilih logam mulia, saham, obligasi, atau reksadana. Dan silakan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi tujuan keuangan kita jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, itu instrumennya udah beda. Ya, ada instrumen yang tidak bisa dipakai untuk jangka pendek karena risikonya terlalu tinggi. Ya. Ada instrumen yang memang cocoknya untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Ya, karena dia akan menghasilkan hasil yang optimal kalau dia disimpan dalam jangka lama. Gitu ya. Dan satu lagi harus mempertimbangkan profil risiko. Jadi profil risiko saya seperti apa? Saya orangnya adalah orang yang suka cari aman. Ya, maka tidak cocok kalau saya pakai instrumen-instrumen yang berisiko tinggi. Contohnya seperti saham. Kalau saya orang yang risk taker, saya siap menerima risiko, saya siap untung tapi juga siap rugi, maka boleh silakan menggunakan instrumen seperti contohnya saham. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu tujuan keuangan dan profil risiko kita. Yang jelas, jangan menabung, jangan berinvestasi di asuransi jiwa, di produk-produk asuransi jiwa, apalagi produk unit link. Jadi produk asuransi jiwa adalah memproteksi rencana Anda, rencana teman-teman semua, para nasabah Anda dalam hal mempersiapkan dana pendidikan ketika misalnya terjadinya skenario
si nasabah atau si orang tua usianya pendek. Jadi usia panjang bisa dicapai tujuannya dengan tabungan dan investasi, usia pendek tetap juga akan bisa tercapai melalui instrumen asuransi jiwa termasuk di dalamnya unit link. Jadi sekali lagi, unit link bukan tabungan, bukan investasi. Dia produk asuransi jiwa. Oke teman-teman, semoga video pendek ini cukup menginspirasi teman-teman semua, menginspirasi nasabah teman-teman semua, dan kita lebih bijak dalam hal memilih instrumen keuangan untuk tujuan keuangan kita di masa depan. Salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di segmen edukasi.